Anda akan diajak meninjau operasi ini. Silakan pergi ke slide pertama untuk grafiknya. Ini diambil sebelum dimulainya blokade. Utara berada di atas. Anda dapat melihat garis blokade di tengah grafik, ditandai dengan garis merah putus-putus. Peta ini diambil dari gambaran operasional bersama kami, yang kami gunakan agar para pemimpin dapat melihat apa yang terjadi nyaris real time. Kami hanya mengambil tangkapan layar untuk menyoroti aksi dan aktivitas. Yang tidak terlihat adalah betapa luar biasanya kepadatan di area ini, dan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh para pelaut kami untuk memastikan mereka dapat beroperasi di dalam dan sekitar area perairan yang sangat sibuk. Yang juga tidak tergambarkan di sini adalah kekuatan besar dari pesawat tempur, pesawat intelijen, helikopter, dan kekuatan lain yang berada di kapal, termasuk pesawat pengisian bahan bakar yang terbang di atas area blokade ini. Anda akan melihat bahwa pasukan Stiwa berwarna biru, sedangkan kapal-kapal Iran berwarna merah. Ketika kami memulai blokade ini, ada 7 kapal yang menjadi perhatian bagi Komando Pusat Ziwo. Dengan menggunakan berbagai alat dan didukung oleh Kantor Intelijen Angkatan Laut serta lembaga lainnya, pasukan mulai memburu pencegat potensial. Pada pukul 10 pagi waktu standar timur. Slide berikutnya. Sekarang pukul 12.40 siang waktu timur, 2 jam 40 menit setelah dimulainya blokade. Sementara kapal-kapal mencoba melintasi garis. Pasukan Ziwo mulai bergerak. Di depan mereka terdapat berbagai aset intelijen, pengawasan, pengintaian, dan taktis. Dan segera kapal-kapal pelanggar blokade itu mulai melihat, menyadari, dan merasakan kekuatan tempur Amerika Serikat terhadap mereka. Kapal utama, biasanya sebuah kapal perusak seperti yang ditunjukkan di sini, bersama dengan kekuatan udara dari kelompok penyerang USS Abraham Lincoln, mulai bergerak menuju kapal-kapal tersebut. Di setiap titik, Angkatan Laut Amerika Serikat akan mengirimkan peringatan. Seorang pelaut muda, perwira junior di jembatan salah satu kapal perusak itu, mengambil mikrofon dan menyampaikan pesan berikut. Jangan coba-coba menerobos blokade. Kapal-kapal akan dihentikan untuk disita jika berlayar menuju atau dari pelabuhan Iran. Putar balik atau bersiaplah untuk dinaiki petugas. Jika Anda tidak mematuhi blokade ini, kami akan menggunakan kekuatan. Sementara pesan ini disampaikan, seperti yang saya katakan, para komandan bisa melihat dan merasakan tekanan di sekitarnya. Ini adalah operasi yang sangat terkoordinasi, telah dilatih dan dijalankan sebanyak 13 kali sejak awal blokade. Slide berikutnya. Lebih dari 20 perintah setelah lewat, 4 jam sejak awal blokade. Anda bisa melihat beberapa kapal berbalik arah. 12 kapal tetap berada di garis blokade, dan 1 kapal yang tidak ditampilkan di sini, di sebelah timur, berbalik arah sebelum mencoba menyeberang. Jika sebuah kapal berhasil melewati blokade, para pelaut kita akan menggunakan taktik untuk mencegatnya. Jika perlu, kami akan menaikinya dan mengambil alih blokade, termasuk berbagai langkah bertahap, opsi penggunaan kekuatan, termasuk tembakan peringatan, dan langkah-langkah lainnya. Slide berikutnya. Grafik terakhir yang dicatat pada pukul 11.20 malam tanggal 14 April menunjukkan bahwa kapten dari semua kapal ini mengambil keputusan bijak untuk tidak bergerak, melintas, atau menerobos blokade tersebut. Seperti yang saya sebutkan sejauh ini, 13 kapal telah membuat pilihan yang bijaksana. Dan sementara kami terus menjaga blokade ini atas perintah sekretaris dan presiden, setiap kapal yang menolak mematuhi instruksi kami akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Hingga pagi ini, Komando Pusat CCIUA belum perlu menaiki kapal tertentu manapun. Dan saya ingatkan bahwa kami juga sedang melakukan aksi dan kegiatan serupa berupa interdiksi maritim di wilayah tanggung jawab Pasifik terhadap kapal-kapal yang berangkat dari wilayah tersebut. Sebelum kami memulai blokade.
Sebelum Laksamana Cooper, saya berbicara tentang para pelaut dan marinir Amerika yang menerapkan blokade khusus dengan kapal perusak dan kekuatan permukaan kami. Saat membicarakan kapal perusak Amerika, kita harus memahami kemampuannya. Kelas Arleigh adalah tulang punggung armada permukaan Amerika. Dengan panjang lebih dari 150 meter, mereka memiliki bobot 9.000 ton dan ibarat mobil sport Angkatan Laut Amerika Serikat. Dari dasar hingga ke tiang, mereka memiliki tinggi hampir 10 lantai dan 4 mesin turbin gasnya membawa kapal ini melaju lebih dari 30 knot. Kapal-kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara, rudal jelajah, rudal anti kapal, roket, torpedo, dan meriam 5 inci. Beberapa sistem peperangan elektronik, helikopter yang ditempatkan di kapal memperluas jangkauan dan kemampuan masing-masing kapal perusak ini. Namun yang paling penting dari semua senjata di kapal-kapal ini adalah pelaut Amerika. Lebih dari 300 prajurit adalah jiwa dari kapal-kapal perang ini. Di laut selama berbulan-bulan di bawah CENTCOM, mereka beroperasi 24 jam sehari dalam keadaan siaga terus-menerus, memberikan hasil untuk kekuatan gabungan kita. Ruang mesin terasa panas. Bagian teknik menjaga lampu dan kapal tetap bertenaga, siap untuk menjalankan perintah dari anjungan. Di anjungan itu, para pelaut kami selalu berjaga, mengemudikan kapal secara taktis dan aman melalui perairan yang selalu ramai. Dan ada banyak hal di luar sana. Ini seperti mengendarai mobil sport, melewati tempat parkir supermarket di akhir pekan saat gajian, dengan ribuan anak-anak, sementara Anda mencoba bermanuver untuk sampai ke kapal. Di bawah sana, di SIC, Pusat Taktis Peperangan Kapal, keputusan diambil. Seiring ancaman muncul, para pelaut muda ini mengambil keputusan secara real time untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman, dan mereka selalu berhasil melakukannya. Kapal-kapal ini dioperasikan oleh pelaut-pelaut termuda dari Angkatan Laut Permukaan kita. Jurumudi, pelaut yang bertugas di anjungan, biasanya baru berusia antara 18 hingga 19 tahun, dan mereka dipercaya untuk mengemudikan kapal perang ini melewati area parkir supermarket itu tanpa menabrak apapun. Perwira manuver, seorang perwira yang juga masih muda, biasanya baru beberapa tahun lulus dari perguruan tinggi. Merekalah yang memberikan perintah kepada jurumudi muda itu tentang kemana harus membawa kapal perang Amerika untuk menjalankan misi yang diberikan oleh sekretaris dan presiden kepada kami. Mereka adalah pelaut yang sangat terlatih. Mereka dipimpin oleh para pemimpin yang berpengalaman dan tangguh, yang memikul tanggung jawab besar. Saya merasa sangat terhormat dan bangga terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat. Para pelaut ini memilih jalan yang jarang dilalui dalam sejarah Angkatan Laut Permukaan dan memberikan hasil setiap hari. Sebagai penutup, saya ingin menyoroti salah satu pelaut permukaan dan memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur. Hari ini kita mengenang taruna laut Robert Thompson dari USS LaVey yang gugur pada hari ini tahun 1945. Dia gugur saat memadamkan kebakaran bersama 31 orang lainnya ketika 2 pesawat kamikaze Jepang menabrak kapal mereka. Dia meninggal 1 minggu setelah ulang tahunnya yang ke-22 dan secara anumerta dianugerahi Salib Angkatan Laut. Hari ini kita mengenang taruna laut Thompson dan para veteran Perang Dunia Kedua kita yang memberikan kita hadiah berupa teladan yang luar biasa. Dan bagi para pelaut permukaan yang sedang bertugas sekarang, bawalah keberanian, semangat juang, dan tekad yang telah diwariskan para veteran ini ke dalam setiap tugas yang diberikan setiap hari. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Laksamana Cooper untuk memberikan laporan tentang perjalanan terbarunya ke wilayah tersebut. Selamat pagi semuanya. Tuan Sekretaris, terima kasih atas undangannya. Dan Pak Presiden, senang bisa bersama Anda. Merupakan suatu kehormatan berada di sini mewakili lebih dari 50.000 personel militer Amerika yang saat ini ditempatkan di seluruh Timur Tengah mendukung operasi.
Dan sangat baik bisa menyoroti upaya luar biasa para pejuang kita yang bertugas di garis depan, serta kemitraan penting dengan sekutu regional yang terus berkembang. Kemarin saya baru kembali dari perjalanan kedua saya ke Timur Tengah dalam 15 hari terakhir. Kedua kunjungan itu sangat berbeda. Yang pertama terkait operasi melawan Iran, dan yang kedua dalam perjalanan kali ini berlangsung saat gencatan senjata sedang berlangsung. Sangat berbeda. Selama 2 perjalanan terakhir, saya mengunjungi pasukan kami yang ditempatkan di lebih dari 70 lokasi berbeda di kawasan itu, dengan jarak yang kurang lebih setara dari Florida hingga Arizona. Saya selalu percaya bahwa semua kesuksesan yang kita raih dimulai dan diakhiri oleh orang-orang kita. Dan lihatlah, itu benar-benar terlihat jelas. Selama kunjungan tersebut, saya mendapat kehormatan untuk secara langsung memberikan penghargaan kepada lebih dari 100 pria dan wanita dari dinas militer atas keberanian, dan inisiatif luar biasa mereka saat berada di bawah tembakan maupun saat membalas tembakan. Dan setiap kali saya berinteraksi dengan para pria dan wanita muda ini di lapangan, saya selalu sangat terinspirasi oleh keberanian, ketangguhan, dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan. Kisah-kisah mereka sungguh luar biasa. Nah, dalam banyak kasus, Anda sudah melihat hal ini terjadi di televisi. Para pilot pesawat tempur menghancurkan peluncur Iran sebelum peluncuran terhadap warga Amerika dan sekutu-sekutunya, menyerang target-target militer di Teheran sebanyak 13.000 kali dalam serangan itu. Saya bertemu dengan tim-tim yang membawa para penerbang F-15 kita kembali dengan selamat dari Iran dan mendengar langsung kisah-kisah tersebut. Pahlawan sejati, saya bersama pasukan kita yang menggunakan taktik dan teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam pertempuran. Saya tidak bisa membicarakan teknologi-teknologi itu, tapi para pemuda ini sedang membuka jalan baru, sangat menginspirasi. Saya melihat tim-tim meluncurkan drone serang kita ke arah Iran. Itu adalah drone Iran yang kami bawa ke Amerika, kami modifikasi dengan teknologi Amerika, lalu kami kirim kembali. Sangat efektif. Saya berbicara dengan tim-tim yang menggunakan kecerdasan buatan setiap hari untuk menyaring volume informasi yang besar dan mempercepat pengambilan keputusan. Tapi manusia selalu terlibat dalam proses ini. Saya bertemu dengan tim-tim kami dari Angkatan Luar Angkasa dan para ahli keamanan siber yang pekerjaannya bersifat rahasia, namun berdampak sangat penting. Saya melihat para logistik dan pemelihara kami di wilayah tersebut. Tidak ada tentara yang menjalankan logistik seperti LDW Viwa. Kelompok ini melakukan pekerjaan yang luar biasa, memindahkan ribuan ton setiap hari. Saya bertemu dengan pasukan pertahanan udara kami yang telah menembak jatuh rudal balistik Iran. Pesan saya untuk kelompok ini secara khusus adalah bahwa tindakan kalian pasti telah menyelamatkan ribuan nyawa di seluruh Timur Tengah selama Epic Fury. Secara keseluruhan, penilaian saya setelah perjalanan ini adalah bahwa pasukan kita sangat termotivasi, fokus, waspada, dan siap. Kami menggunakan waktu ini untuk mempersenjatai kembali, merestrukturisasi, dan menyesuaikan taktik, teknik, serta prosedur kami. Tidak ada tentara yang bisa beradaptasi seperti kita, dan itulah yang sedang kita lakukan sekarang selama gencatan senjata. Catatan tentang mitra. Percakapan dengan sekutu regional, baik di tingkat sipil maupun militer senior, telah memperkuat komitmen kami terhadap keamanan regional. Namun selain itu, setelah sekarang bertempur bersama-sama, saya menilai bahwa kemitraan militer kita kini lebih kuat dari sebelumnya. Sementara, kita terus mempertahankan postur pertahanan yang sangat aktif di seluruh wilayah selama gencatan senjata ini. Dan sikap ini meluas ke seluruh semenanjung Arab, mulai dari utara Irak hingga utara Teluk Arab. Bena menciptakan payung pertahanan udara terbesar di dunia di Timur Tengah. Kami menempatkan para penjaga pertahanan udara militer Nesnewa yang terlatih khusus berdampingan dengan tentara dari negara-negara mitra, secara harfiah berdampingan. Dan agar Anda mendapat gambaran tentang kontribusi dan dampak mereka, Raja dan Putra Mahkota Bahrain secara pribadi mengenal para tentara kami dengan nama mereka. Para pemimpin tersebut menyampaikan apresiasi kepada personel militer kami yang terus berdiri berdampingan dengan mitra kami dalam mendukung pertahanan regional. Dan perasaan ini juga dirasakan oleh semua sekutu di Teluk. Saya sering mendengar, kami bersama kalian. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris dan Presiden, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Yordania adalah mitra utama. Saya bertemu dengan para pemimpin tinggi mereka dan pasukan mereka. Mereka sangat inspiratif dan berkomitmen dalam pertahanan bersama. Mereka membela orang Amerika dan membela negara mereka sendiri. Itu sangat menginspirasi. Dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Israel. Bersama-sama, 4 angkatan udara terbaik di dunia, Angkatan Udara Israel, Angkatan Udara Yemener Seiwa, Angkatan Laut, dan Korps Marinir bersatu dan berulang kali melampaui tujuan militer kita.
Dalam 2 minggu terakhir, saya bertemu dengan kepala pertahanan Israel untuk memastikan keselarasan kita, dan kita memang selaras. Akhirnya, saya menutup dengan memberikan penghormatan kepada para prajurit pemberani yang menjawab panggilan tugas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akan menerima beberapa pertanyaan. Silahkan bicara, terima kasih. Alexandre Ingersoll, One American News. Apakah komando dan kendali Iran yang telah dihancurkan memengaruhi gencatan senjata saat ini? Jadi, bagaimana kita memperlakukan gencatan senjata kepada musuh yang hampir tidak memiliki komando dan kendali? Dan satu pertanyaan lagi tentang Houthi. Apakah Houthi telah menjadi masalah di Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandab di Laut Merah? Atau apakah kita sedang memantau hal itu secara militer? Terima kasih atas hal itu. Mengenai gencatan senjata, kamu benar. Kemampuan komando dan kendali mereka sudah sangat menurun. Jadi kemampuan mereka untuk berbicara, melihat, dan merasakan ada di angka 1. Ini adalah yang terburuk yang pernah terjadi. Tapi motivasi mereka untuk mempertahankan gencatan senjata sangat tinggi. Karena mereka paham bahwa pelanggaran gencatan senjata itu berarti dimulainya kembali serangan dari pasukan Laksamana Cooper yang sangat buruk bagi mereka. Jadi mereka punya insentif besar untuk mempertahankan gencatan senjata itu, meskipun mereka tidak bisa berkomunikasi dan berorganisasi sebaik yang mereka inginkan. Lalu bagaimana dengan Houthi? Sampai sekarang mereka belum terlibat. Yang jelas, menurut kami itu adalah keputusan yang baik dari pihak mereka. Saya percaya ini mencerminkan fakta bahwa lebih dari setahun yang lalu, dalam operasi Rough Rider, kami melakukan kampanye yang intens dan berkelanjutan yang menunjukkan kemampuan Amerika yang membuat mereka ragu untuk bertindak di selat itu. Menurut saya, itu akan menjadi pilihan yang sangat buruk. Ya, Pak. Selamat pagi para sekretaris, hadirin sekalian. David Zia, Real America's Voice. Dengan meningkatnya transportasi komersial, ada 130 kapal per hari di sana. Seiring hal itu terjadi, kapal-kapal harus berlabuh kan dan menunggu untuk melewati selat. Apakah ada kemajuan dengan kekuatan internasional untuk menggantikan pengawalan yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat atau semacamnya? Apakah ada yang bersedia untuk melakukan itu? Itu pertanyaan yang bagus. Dalam jangka panjang, Mereka seharusnya melakukannya. Ada banyak pembicaraan dalam apa yang kita lihat di konflik ini dari pihak sekutu, kecuali, tentu saja, mereka yang disebutkan oleh Laksamana Cooper di wilayah tersebut yang benar-benar luar biasa. Sekutu lain banyak bicara tapi tidak berbuat apa-apa. Dan seperti yang dikatakan oleh Presiden, ini adalah jalur laut yang sebenarnya tidak terlalu sering digunakan oleh perdagangan Amerika. Kita tidak bergantung pada energi yang keluar dari Selat Hormuz, tapi Asia bergantung, begitu juga Eropa dan sebagian besar dunia lainnya. Jadi kemampuan mereka untuk mengumpulkan pertahanan kolektif atau membebaskan selat-selat itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita selalu mendengar dan melihat pembicaraan tentang hal itu, tapi ketika tembakan benar-benar terjadi dan mereka paling dibutuhkan, mereka tidak ada di selat itu, mereka tidak bersama kita. Para pemimpin mereka tidak mengerahkan angkatan laut mereka. Jika mereka memutuskan untuk bertindak setelah CENTCOM melakukan pekerjaan berat, biarlah begitu. Negara-negara lain seharusnya juga melindungi jalur perairan, bukan hanya Angkatan Laut Amerika Serikat saja. Jika itu selesai, seperti yang kami yakini, kami akan menyambut negara-negara lain setelahnya. Tapi kita tidak bisa terus-menerus bergantung hanya pada Amerika untuk melakukan pekerjaan berat. Dan ini adalah pesan untuk seluruh dunia dan sekutu-sekutu kami. Iran bisa saja mendapatkan bom nuklir. Siapa yang akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Amerika, dan hanya Amerika saja. Sekutu-sekutu lain perlu berinvestasi dalam kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan dan menjalankan tugas-tugas dasar seperti membuka selat. Jadi, kami tidak mengandalkan hal itu, tapi akan sangat luar biasa jika suatu hari nanti itu benar-benar terjadi. Terima kasih Sekretaris dan terima kasih kepada semua atas waktunya. Saya punya beberapa pertanyaan. Saya tahu Anda mengatakan beberapa minggu yang lalu bahwa pemimpin tertinggi Iran terluka dan wajahnya rusak parah. Apakah Anda punya pembaruan? Apakah dia masih hidup saat ini? Jadi ada pertanyaan lain untuk Anda. Akun-akun kedutaan Iran sedang membagikan sebuah video buatan AI tentang Isa al-Masih membunuh Presiden Donald Trump secara brutal. Pentagon memiliki tanggapan terhadap hal ini, termasuk fakta bahwa Isa buatan AI itu melemparkan Trump ke neraka. Dan terakhir, untuk Laksamana Cooper, bisakah Anda memberitahu kami tentang moral para tentara Amerika yang Anda lihat di Timur Tengah? Saya rasa orang Amerika sangat tertarik untuk mengetahui seperti apa pengalaman dan kesaksian mereka. Mengenai kondisi individu yang Anda sebutkan, saya percaya itu sama saja. Belum banyak kabar darinya sekarang, itu bisa dimengerti, sangat takut. Dipercaya bahwa dia masih hidup, terluka dan mengalami disfigurasi, dan kondisinya tetap sama.
Mengenai video seperti itu, tentu saja itu menjijikan dan sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Iran mengatakan banyak hal di ranah propaganda yang sepenuhnya didasarkan pada kebohongan, dan tindakan mereka pun penuh kebohongan. Kami tidak menargetkan, tapi kami melihat rudal menghantam fasilitas sipil, rumah sakit, dan hotel di negara-negara Teluk. Mereka berkata, kami hanya menargetkan sasaran militer, sementara kami melihat drone dan rudal menghantam sasaran sipil. Mereka akan berbohong dan memanipulasi dengan berbagai cara. Seperti yang sudah biasa kami lihat. Pada akhirnya, mereka harus duduk di meja dan mencapai kesepakatan. Saya persilakan Laksamana Cooper untuk berbicara. Silakan. Saya hanya ingin menegaskan kembali komentar saya sebelumnya. Semangat mereka sangat tinggi. Siapapun di militer akan langsung tahu bagaimana semangat mereka saat berinteraksi dengan mereka. Jelas bahwa mereka adalah para pemuda, pria, dan wanita yang sangat termotivasi. Saya sempat menulis surat di awal operasi untuk tim di garis depan, dan saya katakan kepada mereka bahwa misi ini akan sangat penting. Mengabdi ketika kita bisa membuat perbedaan, seperti yang dikatakan oleh sekretaris dan presiden, sangatlah berarti. Itulah motivasi utama. Selain rekan-rekan hebat di semua tingkatan, merupakan suatu kehormatan bisa menyaksikan hal ini. Terima kasih, Pak. Jerry. Franco, terima kasih. Jerry, jangan biarkan, itu hanya berita. Saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, beberapa kritikus dan analis kebijakan pemerintahan Trump, termasuk mantan direktur NCTC, Joe Ken, mencoba menyatakan bahwa kebijakan pengayaan nol untuk Iran sebenarnya bukan kebijakan dari Presiden Trump sendiri, melainkan sesuatu yang dipaksakan kepadanya oleh pihak Israel. Melihat ke belakang sambil mengulas sedikit untuk diri saya sendiri, saya melihat bahwa pengayaan nol memang merupakan kebijakan Departemen Luar Negeri di masa jabatan pertama Trump. Izinkan saya menyela sebentar. Sebagai seseorang yang berbeda dengan yang Anda sebutkan, hampir setiap hari bersama Presiden dan ikut serta dalam semua pertemuan penting terkait operasi Epic Fury, tidak ada satupun yang dipaksakan kepada Presiden Amerika Serikat. Presiden Trump mengambil keputusan sendiri dalam membela kepentingan negara dan bekerja sama dengan sekutu serta mitra, dalam hal ini Israel, dengan kemauan dan kemampuan yang kami syukuri. Tidak ada yang dipaksakan kepada Presiden Trump. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut dan berbicara tentang hal itu keliru. Silahkan. Sebuah pertanyaan singkat untuk Laksamana Cooper, jika Anda mengizinkan. Terima kasih atas kehadirannya. Selama operasi Epic Fury, 13 orang Amerika, anggota angkatan bersenjata, kehilangan nyawa mereka. Beberapa di antaranya tampaknya dalam kecelakaan pengisian bahan bakar pesawat dan lainnya dalam serangan Iran, termasuk serangan dengan drone. Saya sangat ingin tahu, apakah Anda bisa berbagi secara rinci dengan kami tentang bagaimana serangan-serangan Iran ini bisa begitu berhasil dalam skala luas? Pelajaran penting apa yang telah dipelajari dan bagaimana Anda menerapkan pelajaran tersebut dalam waktu dekat? Semua itu untuk memastikan bahwa kita bisa membela diri dengan jauh lebih baik terhadap ancaman seperti ini dan serangan-serangan di masa depan. Pertanyaannya luas, tapi sebelum segalanya, kita akan selalu menghormati mereka yang telah gugur dan 13 orang yang kehilangan nyawanya. Lebih banyak tekad, membekukan motivasi dari kekuatan-kekuatan yang berseberangan. Saya bertemu banyak orang yang secara pribadi mengenal mereka yang gugur. Banyak yang sebelumnya dilaporkan terluka sudah kembali. 90% dari mereka sudah kembali. Itu memberimu rasa memiliki tujuan dan motivasi. Kami telah mengumpulkan puluhan, jika bukan ratusan, pelajaran yang didapat. Sekarang, kekuatan gabungan kami menerapkan pelajaran-pelajaran itu secara taktis. Seperti dalam sepak bola Amerika, saat jeda atau di antara babak, tim-tim hebat melakukan penyesuaian. Kami adalah tim hebat dan kami melakukan hal yang sama persis. Belajar, menerapkan, dan terus maju. Tentang pelajaran-pelajaran itu, saya tidak akan berkomentar. Pelajaran-pelajaran itu juga melampaui pusat komando dan seluruh kekuatan bersama. Kami adalah organisasi yang terus belajar. Jadi, para lawan dunia harus mengakui hal itu dan memperhatikannya. Tanpa diragukan lagi. Selain itu, Presiden dan saya mendapat kesempatan untuk menyapa 13 orang itu bersama keluarga mereka di Dover. Dan itu benar-benar memperkuat tekad kami. Saya juga bisa menegaskan perencanaan yang telah dilakukan di setiap aspeknya. Dan perlindungan pasukan, memastikan bahwa pusat komando memiliki semua yang mereka butuhkan dan bahwa mereka mengambil sikap yang tepat selalu menjadi prioritas utama dalam upaya ini. Pertanyaan terakhir. Terima kasih, Sekretaris Hesu. Laporan mengatakan bahwa menurut intelijen, Tiongkok sedang mempersiapkan pengiriman senjata ke Iran selama gencatan senjata ini. Apa tanggapan Anda?
Apakah laporan tersebut akurat? Dan apa konsekuensinya bagi Tiongkok jika mereka tetap melanjutkan? Seperti yang Anda tahu, Presiden Trump memiliki hubungan yang sangat kuat dan langsung dengan Presiden Xi. Dan mereka sudah berkomunikasi tentang hal ini, dan Tiongkok telah meyakinkan kami bahwa hal itu memang tidak akan terjadi, dan dalam semangat pertemuan yang akan mereka adakan bulan depan. Terima kasih banyak.